Video kali ini gua akan membagikan skema box NTX di CD118 yang terinspirasi dari skema box Dynacore yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Decibel dengan tipe 451006 revisi 0, produksi 12 Mei tahun 2020. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 420 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 174 mili, ketebalan gasket 18,2 mili, ukuran terluarnya 465 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 457 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 500 watt, program power 1000 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk rentang frekuensinya mulai dari 28 sampai 3100 Hz. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter ini 99 dB. Untuk ukuran voice coilnya ini 99,2 mm. Sementara spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kemudian kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 28 Hz, untuk DCR 5,6 ohm, KTS 0,45, CAS 0,47, KMS 13,29, MMS 186,2, CMS 0,16 mm per Newton, BL 20 Tesla meter, fast 371,5 liter, efisiensi 1,81%, SD 1269,2 cm persegi, dan Xmax 8,6 mm. Dan dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 59,57, atau kita bulatkan aja di 59,6. Dan cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 600 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Kemudian menimbang pergerakan Xmax, rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 45 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 127 desibel.
Dan semua ini merupakan rincian semuanya, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Dan sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi videonya, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 40 Hz itu udah bisa direspon pada -3 dB dan 45 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 650 Watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 8,2 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 760 mili, panjang ke belakang 860 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 140 mili. Kemudian triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran ruang internal jika kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 470 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 336 mili. Dan ukurannya dikurangi 4 mili sebagai dudukan dari ram pengaman speakernya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 268 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 200 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 280 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Kemudian di setiap sudutnya dipasang segitiga seperti ini. Ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara tekukan yang ini merupakan dudukan dari grill speakernya dan dibentuk seperti ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika
agar box bisa bekerja dengan semestinya, sehingga pantulan yang mungkin aja bisa terjadi tentu bisa diminimalkan. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX DCD118, khususnya untuk transducer speaker SR Decibel dengan tipe 4510006. Seperti biasa sebelum video ini gua tutup, jadi bagian tengah boxnya ini kan dibuat sekat dengan ukuran 280 mili dan ketebalannya 36 mili. Lalu di sekitaran ini dibuat sebuah dudukan untuk terminal speakernya. Jika menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung, maka kita akan sedikit kesulitan dalam memasang komponen tersebut. Maka dinding belakang dan satu lapisan sekatnya ini bukaannya dibuat agak besar, lalu lapisan terdalamnya baru dibuat sebagai dudukan utama dari terminal speakernya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti terminal speakernya bisa dipasang pada area ini. Selain bertujuan untuk mempermudah pemasangan terminal speaker, cara ini diharapkan mampu mempertahankan kekuatan dari dinding belakangnya. Dan sekat sederhana ini tentu udah gua buktikan kemampuannya. Jika lu pernah ngelihat video review gua pada Project X Gaje seri sebelumnya, di situ udah terbukti kalau efek cardioid yang dihasilkan itu udah cukup berasa. Artinya, bocoran suara ke belakang itu udah sangat minim. Padahal konstruksinya belum semaksimal ini. Jadi membentuk dinding belakang seperti ini sebenarnya nggak wajib. Seperti yang udah gua singgung sebelumnya, ini hanya berlaku jika lu menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung aja. Kalau terminal speakernya itu flat atau langsung menggunakan spikon yang bulat, bagian ini ya diratain aja dan bikin bukaannya sesuai komponen yang akan digunakan aja. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.